Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal kekinian dalam masalah khiyar, yaitu al-bida'ah la turad wa la tustabdal. Sering tertulis pada struk bahwa barang yang dibeli tidak dapat ditukar dan tidak dapat dikembalikan. Kita lanjutkan kepada beberapa hal yang juga bagian dari hal yang baru di dalam masalah khiyar ini. Taqra Syekh. Bismillah, qala muallif syarih hafizahullah ta'ala, wa minha ishtiratu ba'dihim بعضهم في بيع التقسيط أنه إذا تأخر المدين في تسديد قسط واحد مدة معينة حلت جميع الأقساط، فهذا الشرط غير صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وفيه ظلم للمدين والمعسر يستحق الإنذار لا أن يظلم. Dan di antara bentuk yang lain yaitu ishtiratu ba'dihim, persyaratan dari sebagian mereka, yaitu penjual, fi bai'it taqsid, dalam jual beli yang sifatnya angsuran, Beli kredit. Dalam jual beli kredit, yaitu apabila pembeli terlambat di dalam menunaikan satu angsuran jangka waktu pada jangka waktu tertentu, maka penambahan menjadi tunai seluruh angsuran. Nah, ini merupakan persyaratan yang tidak dibenarkan karena ini menyalahi muqtada al-aqd, yaitu konsekuensi dari akad. Penambahan yaitu angsuran atau akad tempo yang menjadi hak bagi pembeli. Wa fihi zulmun, dan ini merupakan kezaliman bagi pembeli atau yang berhutang. Dan seorang yang tidak mampu untuk menunaikan pembayaran berhak mendapatkan penangguhan dan tidak boleh dizalimi. Ya. Bentuk yang kedua, persyaratan yang baru terjadi. Biasanya kalau terjadi jual beli kredit atau kalau di kita namanya jual beli murabahah, ada klausa, ada persyaratan yang ditulis di dalam akad bila pembeli yang berhutang terlambat membayar pada waktu yang sudah ditentukan berturut-turut selama 3 kali. Setelah dikembalikan setelah diberikan surat peringatan 15 hari setelahnya atau 10 hari, maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai. Ya. Dan bagi si penjual berhak untuk mengeksekusi barang jaminan dan seterusnya, yaitu hasil eksekusinya bila didapatkan berlebih dari hutang, maka penjual mengambil hanya sebesar hutangnya dan dikembalikan sisanya kepada pembeli. Biasanya itu. Ya. Persyaratan ini kenapa dikatakan harus sisa angsuran menjadi tunai? Karena kalau tidak menjadi tunai, itu tidak bisa dieksekusi barang. Ya. Karena umpamanya dia membeli rumah dengan harga 100 juta rupiah. Sebanyak 20 kali cicilan.
10 kali cicilan 100 juta berarti sekali setiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ada bulan pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, ke-10 lancar, ke-10 di tengah-tengah di PHK dia. Nah, 11, 12, 13 tidak mampu. Dan dia menyampaikan uzurnya tidak mampu. Ya. Dia kan ada 20, berarti masih ada sisa 7. Nah, kalau dia tidak buat persyaratan bahwa pada saat itu menjadi tunai sisa yang 7 tadi, itu tidak bisa dieksekusi. Karena jual beli masih berlangsung. Nah, maka dibuat akad itu agar bisa dieksekusi sehingga menjadi tidak ada lagi jual beli kredit ketika itu terjadi. Jadi pahami? Nah, kemudian andai dia jual rumah tadi, dieksekusi oleh si penjual dan dijualnya. Terjual umpamanya 700 tadi 100 juta terjual 150 juta atau 200 juta lah biar gampang. Tadi dia sudah membayar 10 pembangsuran kali 5 juta, 50 juta. Berarti kewajibannya 50 juta lagi kan ya. Terjual 200, yang berhak diambil oleh penjual hanya 50. 150 dia kembalikan kepada pembeli wajib. Dalam hal ini pembeli udah nunggak, dapat untung lagi. Untungnya 100 juta, bukan main-main 100 juta. Dapat beli rumah lagi yang baru dia. Ya, begitu dalam syariat. Persyaratan yang tadi, yang di pernyataan bahwa klausa yang menyatakan bila ada keterlambatan sekian kali, 3 kali, maka setelah diberitahukan dan diberi tangguh waktu 15 hari atau 10 hari semenjak surat dikirimkan, maka sisa yang 7 angsuran menjadi tunai. Itu kalau menurut syarih itu persyaratan yang batil. Ya, persyaratan yang batil, dan ini juga fatwa dari Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Kenapa jadi batil? Bukankah asal persyaratan adalah halal? Al-aslu fi syuruti al-hillu wal-ibaha, al-ibaha wal-hill. Hukum asal persyaratan adalah halal dan mubah. Kenapa sekarang batil? Syarih Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin menyampaikan alasannya. Pertama, ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Ya. Itu konsekuensi akad, kan akadnya memang tempo. Ya. Dan atas tempo tadi ada pertambahan. Ya. Tadi umpamanya kalau beli cash, anggap 80 juta. Dia belinya dengan angsuran selama 20 kali. 5 juta 20 kali. Sudah ada pertambahan 20 juta menjadi 100. Ya. Sudah ada. Maka kalau kemudian menjadikan tunai, berarti harganya kemahalan dong. Kemahalan. Karena itu ini ada unsur kezaliman kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, biasanya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan yang difatwakan oleh IOV juga, bila eksekusi terjadi, ya, harganya disamakan dengan harga per saat eksekusi. Diberikan potongan. Karena yang 7 bulan tadi kan menjadi cash, berarti diberikan potongan sebanyak 7 bulan. Umpamanya tadi 20 bulan, 20 angsuran, 20 bulan, ada pertambahan 20 juta. Sekarang maju 7 bulan.
berarti pertambahannya harus 13. Harus 13. Dengan demikian yang dieksekusinya berapa lagi? Haknya bukan 50. 50 kurang 17. 17. Kurang 7 per 20. Kurang 7. Kurang 7 berarti 43 juta yang dieksekusinya. Ya. Begitu pelaksanaannya yang difatwakan oleh IUV, yang dibuatkan standar oleh IUV, yang itu dari fatwa lembaga Lajnah Daimah dan dari juga fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI. Jadi dengan demikian tidak terjadi tadi yang pertambahan karena menjadi tidak tunai, enggak. Karena dieksekusi pertambahan tadi disesuaikan dengan persaan eksekusinya. Berarti yang pertama tertolak. Wa fi zulmun lil madin, dan ini ada kezaliman kepada pembeli yang berhutang. Ada kezaliman? Ada atau tidak, saya Ustaz? Enggak lah, kan dia disesuai dikurangi 7 bulan angsuran tadi. Berarti kan enggak ada kezaliman. Yang diambilnya bukan 50 juta, tapi 43 juta. Yang 7 juta tidak diambilnya. Maka bila dia ambil 50 juta semuanya, itu yang memang muncul kezaliman. Ya. Saya kira yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah yang seperti itu. Kalau mereka tidak menerapkan, ya ini muncul kezaliman. Ya. Wal mu'sir yastahiqqul inzara. Adapun orang yang tidak mampu berhak diberikan tangguhan, kan sudah diberi tangguhan 3 bulan. Ya. Kalau diberi tangguhan sampai cicilan ke-20 baru bisa dieksekusi sesuai kesepakatan, berarti yang terzalimi siapa di sini? Penjual. Sahih. Ya. Dan si pembeli tidak terzalimi, ya, kecuali umpamanya mu'sir. Kalau mu'sir itu tidak mampu, ya tidak mungkin tidak mampu, dia menjadikan barang jaminan. Ya. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika orang itu tidak mampu, beri masa tunggu. Yaitu untuk hutang bukan konsumtif yang di lembaga keuangan, umpamanya tetangga pinjam. Ya, dan dia ngontrak. Satu-satunya asetnya yang ada adalah motor. Motor yang dibutuhkan untuk transport ke kerja, ngantar anak-anak, ngantar istri. Kalau memang itu yang digadaikan surat-suratnya. Kalau Anda ambil, gimana lagi dia menambah tambahan biaya hidupnya, dan biaya hidupnya akan bertambah tinggi karena harus naik kendaraan umum atau naik ojek yang tentu lebih mahal daripada dia bawa sendiri tadi. Dan terkadang dia mendapat tambahan juga dengan kendaraannya tadi. Ini iya, diberi masa tangguh. Tapi kalau dijaminkannya adalah jaminan di luar kebutuhan pokoknya, tidak ada masalah. Berarti dia bukan mu'sir. Bisa dipahami? Kalau itu rumah satu-satunya, ya, dan dia tidak ada rumah lain, pun kalau dijual tidak bisa umpamanya membeli rumah lebih kecil. Kalau bisa berarti tidak. Umpamanya tadi dieksekusi, dikembalikan kepada dia berapa? 150 juta. 150 juta bisa dia beli rumah mungkin lebih kecil dengan cash. Kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau besarnya dikit, rumahnya harganya 30 juta, kalau dieksekusi nggak ada lagi rumah sekarang yang harga 30 juta. Itu lain hal. Itu yang wajib diberikan inzar. La ayazlam. Jadi ya, di dalam fikih luas. Tidak harus saklek, harus seperti ini, begini kata syari, ikut. Tidak. Ya.
Kadang orang baca kitab seolah-olah Al-Quran munazzal. Nah, Hadis Nabi yang tidak bisa dimaju dimundurkan. Ya. Hukum asalnya ijtihad, apalagi ini kasus kan adalah penulis ditinggal di Timur Tengah di Saudi Arabia. Mungkin kasusnya di sana dengan di sini mungkin berbeda. ya sahih. Atau yang dia tahu dari penerapan di lembaga leasing di sana, biasanya di sana ada juga jual beli dengan kredit yang dilakukan oleh finance ada, baik di bawah perusahaan besar Toyota dan lain-lain ada, selain dengan bank syariah. Ya, yang dia pahami mungkin itu tidak dia istiqra tentang, tidak risetnya tidak menyeluruh ke seluruh yang finance, sebagai yang menjual dengan tidak tunai. Ya. Kita lanjut. Nah, Satu lagi. ومنها اشتراط المشتري النفق المبيع وإلى وإلا رده. وقد كثرت اشتراط المشترين في هذا العصر لهذا الشرط، وبالأخص عند شراء البضائع محدودة الصلاحية أو التي لها وقت محدد. إذا فات وقتها انعدمت وضعفت رغبة الناس في شرائها، أيوة. كالألبان والجرائد والمجلات ونحوها، وهذا شرط باطل لمخالفته لمقتضى العقد، لكن يصح أن يضع البائع سلعا عند صاحب المحل الذي يرغب في شرائها ويبيعها عليه بشيء محدد لكل سلعة من هذه السلع، نعم، ويجعل له الخيار مدة معلومة في إلغاء بائع ما يريد من هذه السلعة، فما باعه صاحب هذا المحل منها فهو قد اختار إمضاء بيعها وإلغاء خياره فيها، وما لم يبيعه منها وردها فهو قد اختار عدم شرائها، فهو بيع بشرط الخيار، وهو من البيوع التي جدت في هذا العصر ويسمى البيع على تصريف. Dan diantaranya itu persyaratan mushtari, pembeli, nafaq mana? Nafaq itu artinya jika terjual, jika laku. Nafaq al-mabi' yaitu barang yang diperjualbelikan laku. Jika laku, terjadi jual beli. Dia taruh barang, ini kalau laku saya beli, kalau nggak laku saya kembaliin. Lanjut. Nah, dan bentuk jual beli ini, persyaratan seperti ini banyak terjadi dilakukan oleh pembeli pada masa sekarang, dan secara khusus pada jual beli barang yang terbatas berlakunya atau yang memiliki waktu tertentu. Apabila waktunya telah berlalu, maka keinginan manusia untuk memiliki atau membeli barang tersebut menjadi lemah atau berkurang. Seperti al-alban, susu ya Ustaz? Laban susu. Kefir biasa. Kefir. Wal jaraid. Kalau yang susu halib. Koran atau majalah atau yang semisalnya. Persyaratan seperti ini merupakan persyaratan yang batil karena menyelisihi muqtada al-aqd. Akan tapi diperbolehkan atau dibenarkan bagi penjual barang untuk memberikan kepada meletakkan di toko yang di satu tempat yang apabila ada keinginan kuat bagi pembeli untuk membelinya, dan kemudian dia menjual dengan harga yang terbatas atau tertentu setiap barang dari barang-barang yang diletakkan di toko tersebut, dan adanya khiyar sesuai dengan waktu tertentu untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Maka apa yang telah dijual oleh pemilik toko, maka dia telah memilih untuk melakukan akad jual beli atau melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya sesuai dengan khiyar yang dia pilih. Dan apa yang tidak dijual maka dia kembalikan. Maka dia telah memilih untuk tidak membelinya. Maka ini merupakan syarat yang fahuwa bai' bisyartil khiyar. Maka ini merupakan jual beli dengan syarat khiyar. Dan ini merupakan akad jual beli yang banyak tersebar pada masa ini, yang disebut dengan bai' al-tasrif.
Al-bay' ala tasrif. Ya. Naam. Sekarang persyaratan yang terakhir adalah bay' at-tasrif. Al-bay' ala tasrif. Jual beli apa ya? Tasrif. Mungkin di negara kita tidak ada. Karena kalau di ini kan penulis di Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu pendistribusian barang-barang yang sifatnya expire cepat dalam 3 hari, bahkan dalam 1 hari. Koran kan satu hari. Sah. Hari ini nggak habis, besok saya mau beli. Naam, sah. Nggak ada. Ya. Itu susu juga atau kefir tadi ya. Paling expire-nya 3 hari, 4 hari. Sah. Ya. Kalau mereka para produsen itu langsung mereka distribusikan ke ke minimarket peminat kalau di sana namanya. Ke minimarket itu mereka langsung distribusikan. Ya. Bentuk akadnya seperti apa? Karena pasti para pemilik toko nggak mau beli cash. Beli cash nanti kalau nggak laku ini bangkrut tokonya. Risiko tinggi. Lalu seperti apa? Ya. Yang banyak dilakukan persyaratan yang batilnya adalah kalau dia mengatakan ini saya jual, ini saya beli, kata pembeli, kata punya toko. Kalau tidak laku saya kembalikan. Ya. Kalau tidak laku saya kembalikan. Ini tidak sah. Karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Konsekuensi akad adalah barang milik Anda untung rugi di tangan Anda. Nah. Ya. Kenapa dikembalikan lagi? Ya. Dan ini mazhab di dalam mazhab Hambali. Ya. Akan tetapi sebagian para ulama muasirin di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kan si penjualnya ridho. Karena kalau dia mengatakan seperti tadi batal, itu tidak bisa. Pasti tidak ada orang yang mau membelinya kecuali paling 1, 2, 3, 4 kebutuhan 1 hari. Tidak bisa dia beli dalam jumlah yang agak besar. Ya. Dengan demikian tidak akan terjadi perputaran barang dengan baik. Maka selagi penjualnya ridho, hukum asalnya kan boleh. Ya. Ini tentang inna faqal mabi' wa illa raddahu. Atau al-bay' bisyartin nufudh. Bisyartin nafad atau nufudh. Saya beli dengan syarat kalau terjual. Kalau tidak terjual, saya kembalikan uang saya balik lagi. Ini batil. Tapi bisa al-bay' bitasrif. Ya, walaupun yang tadi Syekh Utsaimin mengatakan boleh karena hukum asal akan syarat selagi ridho, apa salahnya? Ini yang akan dirugikan adalah si penjual kan ya. Tapi dia ridho. Ya. Sama dengan masalah khiyar ghaban. Khiyar ghaban, penjualnya mengatakan saya jual agak mahal. Kenapa? Ya, biaya sewa tempat dan lain-lain, dan saya untungnya lebih besar dari yang lain. Pembeli tahu dan ridho. Ya. Tidak dia tertipu. Hukum asalnya boleh, tidak ada. Anda kan tahu, masuk di restoran Padang yang di tempat mall dengan restoran Padang yang di pinggiran atau yang bahkan tidak bisa duduk di dalam, hanya bisa berdiri sambil beli barang dari luar, nggak bisa ada tempat duduk, nggak ada tempat parkir, pasti ada harganya berbeda. Ketika Anda masuk dan ada AC di tempat restoran yang di mall, tentu harganya berbeda dan Anda tahu dan Anda ridho. Hukum asal jual beli boleh, tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau menurut Syarih Profesor Dr. Abdul Aziz, beliau mengatakan tadi tidak sah dan itu adalah dalam mazhab Hambali.
Solusinya seperti apa? Solusinya adalah khiyar syarat. Saya beli, tapi saya beri khiyar, umpamanya ini expire-nya seminggu. Beri khiyar 5 hari. Ya, saya bisa mengembalikan, membatalkan jual beli. Kalau dia minta khiyar seminggu juga, tentu tidak mau si penjual, berarti barang sudah expire. Nah, kalau kafir tadi udah meledak itu tuh, kalau susu udah baunya subhanallah. Ya, nah itu boleh. Maka 5 hari lewat si mobil distribusi tadi, dia mengatakan, gimana mau khiyarnya mau dilaksanakan? Kalau udah habis, ya udah selesai. Udah nggak jadi khiyar, udah selesai, udah habis. Kalau masih ada sisa, ya ini khiyar. Ini saya kembalikan, ada barang baru nggak? Oh iya ada, silahkan. Biasanya begitu. Alhamdulillah, saya kira cukup dari kitab. Besok bab tas'il. Karena ini panjang pembahasannya. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan syarahnya pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian penjelasan dan juga syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan beberapa poin dari persyaratan-persyaratan yang sering kali kita dapati dalam akad jual beli di masa kini, dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk mungkin memperdalam pembahasan. Dan pemirsa Roja TV silakan di line telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal di Singkawang. Silakan Pak, pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah Awal Ustaz di luar tema. Begitu Ustaz, ketika ada di medsos seseorang memposting jualan makanan atau apa yang lainnya, dia tidak menyertakan harga barang tersebut, Ustaz. Jadi yang di dalam kolom komentar ada beberapa orang bertanya, ini harganya berapa? Dijawabnya inbox. Apakah bertransaksi dengan orang ini boleh, Ustaz? Pak Rizal, ya. Nah. Pada saat dia mengatakan saya jual barang-barang ini, itu sudah ada transaksi atau belum? Belum, Ustaz. Tidak ada masalah. Yang mau transaksi lewat inbox. Cuma harga tidak dijelaskan itu tidak mengapa ya, Ustaz. Anda lewat apakah semua barang ditempel harganya di warung, di toko, pada sayur singkong, di daun singkong ditempel harganya? Enggak kan ya? Nah. Ketika kalau Anda mau beli kan Anda nanya dulu. Nah. Anda nanya dulu sama dengan inbox tadi itu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rizal ya di Singkawang. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz, dan semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga bagi yang lain ya, bagi yang lain. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Ana Ardi dari Bandung, Ustaz. Baik, silakan Ardi, fadhol. Ana mau tanya, bagaimana hukumnya kalau misalnya Ana jual jasa yang orang bayar DP, tapi ternyata transaksi tersebut batal dikarenakan pihak dari pembeli. Maka DP itu Ana berlakukan hukum DP hangus. Apakah itu boleh, Ustaz? Boleh, berdasarkan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asal dari beliau dan para sahabat tidak ada yang menyanggahnya, bisa dinamakan dengan ijma' sukuti, di mana gubernur beliau Nafi' bin Al-Harith di kota Mekah melakukan transaksi jual beli. Ijarah dengan jual beli sama. Ya, melakukan transaksi jual beli di mana Nafi' bin Al-Harith membeli rumah Sofwan bin Umayyah untuk dijadikan sebagai rumah tahanan dengan harga sekitar 40.000 dirham. Dibayar 3.000 dirham oleh Nafi', dan dia mengatakan kepada Sofwan,
Bila Amirul Mukminin setuju, ini adalah pembayaran di awal. Bila Amirul Mukminin tidak setuju, ini milikmu. Ya, boleh. Dan itu ada konsekuensi, ada imbalan. Karena dengan dia bayar DP, kalau Anda umpamanya jual jasa, umpamanya jasa transportasi, baik motor ataupun mobil. Dengan dia bayar DP dan tanggalnya dan waktunya sudah jelas, Anda tidak bisa jual lagi tanggal dan waktu itu ke pihak lain. Lalu kemudian dia pada harinya dia bilang tidak jadi. Dia minta uang kembali. Anda kemarin sudah tolak 3 atau 4 yang mau nawar jasa Anda tidak bisa jual. Sekarang dia mau ambil uang seluruhnya. Tidak bisa lah. Halal bagi Anda. Tapi kalau Anda katakan sabar. Kalau saya dapat pada jam dan waktu yang sudah kita tentukan, umpamanya dia minta dari jam 8 sampai jam 12. Dapat saya dalam 8 jam 12 sama nilainya. Tadi transaksinya 500.000, sama 500.000 juga. Kamu DP kamu 100.000 saya kembalikan. Tapi kalau umpamanya lebih kurang nilainya, saya potong 100.000-nya. Ternyata transaksinya 450. Saya rugi 50 saya kembalikan. Ya, itu lebih bagus. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ahardi di Bandung, barakallahu fiik. Ya, semoga menjadi pencerahan. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon. Dengan siapa Umu di mana? Ini dengan hamba Allah dari Sumbawa. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustadz. Apakah termasuk riba jual beli dengan cara begini Pak Ustadz? Ada pedagang menjual barang kepada para petani dengan harga kredit misalnya 2 juta. Terus bayar setelah panen 2.700.000. Kemudian yang kedua, karena menghindari riba katanya dia jual awal itu 2 juta. Tapi sama dengan kredit dengan cash itu sama harganya Pak Ustadz, 2.700.000. Kemudian yang ketiga, ada seorang yang mau minjamkan uang tanpa bunga, tapi dengan syarat dia menjualkan hasil pertaniannya kepadanya. Apakah itu tidak termasuk riba juga Pak Ustadz? Sebentar, yang nomor 3 ini penting. Dia meminjamkan uang dengan syarat jual hasil pertanian kepada yang minjamin. Apakah nanti jualnya dengan harga pasar atau di bawah? Allah. Ya udah tidak ada masalah. Kalau di bawah harga pasar, itu dilarang oleh Nabi SAW karena Rasulullah memang melarang menggabungkan pinjaman dengan jual beli karena biasanya peminjam akan menekan harga sehingga dia mendapatkan manfaat dari pinjamannya. Tapi kalau dengan harga pasar gabah per kilo umpamanya 5.000. Dia yang meminjamkan uang juga dia bilang 5.000 saya beli redo, ya redo. Di luar 5.000, kamu 5.000 apa salahnya? Ma'alal muhsinina min sabil. Orang sudah berbuat baik, masa dilarang juga jual dengan dia? Ya. Tapi kalau dia tekan harganya, muncul riba manfaat dari pemberian pinjaman tadi tidak boleh. Ya. Adapun dia jual cash, tidak cash sama-sama 2.700.000, berarti orang nggak akan beli yang cash. Boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Semuanya akan beli dengan tidak cash. Itu 2.700. Makanya 2.000 cash, 2.700 tidak cash. Kalau dia bilang itu penawaran, bukan jual beli. Kalau dia bilang saya mau cash, ya udah 2.000. Saya mau nggak cash, ya udah berapa lama tanggalnya? Sebulan. Kalau sebulan 2.700. Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat bila terlambat dia membayar dari waktu yang ditentukan tidak akan ada pertambahan lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, demikian pendengar kita di Sumbawa. Semoga menjadi jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair Umu, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Ayun di Bekasi. Baik, silakan Umu Ayun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya gini Ustaz, tentang warisan ya Ustaz.
Ya. Apakah uang pensiunan itu termasuk bisa dibagi waris juga atau tidak Ustaz? Karena pensiunan ini si pelakunya itu meninggal dunia gitu. Nanti ternyata ada dari kantornya itu uang pensiun si mayat. Jadi dapatnya per bulan gitu Ustaz. Apakah ini juga akan dibagi waris atau enggak? Uang pensiun itu asalnya dari mana Ibu? Itu kan dipotong dari gaji si mayat sewaktu dia kerja, ya atau tidak? Potong dari gaji. Si yang penerima ini, si suami ini, kan suami istrinya tuh kerja. Yang kerja istrinya. Kerja istrinya uang pensiunan itu, asal uang pensiunan adalah dipotong dari gaji yang bekerja. Sebanyak 7% kalau saya tidak salah. Kemudian 4% subsidi dari tempat bekerja. Sehingga dapat 11% dari gajinya. Kalau gajinya 11 juta, berarti diambilkan uang pensiun itu 700 ribu dari gaji suami, dari gaji si pekerja, 400 ribu subsidi dari perusahaan atau dari instansi tempat bekerja. Begitu. Ya. Namun subsidi dari tempat bekerja tadi itu subsidi bersyarat. Apa bunyi subsidi bersyarat? Yaitu ini akan diterima oleh ahli warisnya jika kalau istrinya belum menikah. Kedua, jika umur anaknya di bawah 20 kalau berapa, saya lupa. Jika di bawah 20 atau 20 tahun atau belum menikah. Ya. Maka yang yang dipotong dari gaji itu waris jelas. Nah, sah. Jelas waris. Kalau yang subsidi yang 4%, ya, itu adalah hibah bersyarat dari perusahaan. Dia menghibahkan untuk anak istrinya, bukan untuk yang lain, kepada ahli waris yang lain. Ya. Jadi Itu setelah dikeluarkan pertambahan bunganya. Karena dana tadi yang 1.100.000 itu disimpan oleh perusahaannya dalam bentuk dana pensiun, bisa jadi ke salah satu lembaga dana pensiun, ya, dikembangkan oleh mereka dalam bentuk didepositokan. Dengan deposito ribawi berarti ada bunganya. Ya, Anda terima umpamanya per bulan umpamanya 3 juta. Biasanya bunga sekitar 8%. 3 juta kali 8%, 320. 320 Anda keluarkan, yang sisanya tadi ya halal untuk Anda. Dari yang 7%-nya adalah waris kalau orang tua dari istri yang meninggal masih hidup, dia dapat. Adapun yang 4% adalah untuk istri dan anak-anak dengan persyaratan yang sudah disebutkan tadi. Cukup jelas semua ya? Ya, Baik. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan barakallahu fiik, dan nanti bisa disimak kembali rincian dari jawaban Ustaz dalam rekaman kajian. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan, kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Wira dari Pekanbaru, Ustaz. Pak Wira, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini, Ustaz. Kemarin kita ada menyalurkan zakat mal. Nah, zakat mal itu Sebentar. kita salurkan. Ini zakat pribadi Anda atau zakat orang lain nitip ke Anda, atau Anda sebagai amil zakat di masjid atau apa? Titipan, Ustaz. Titipan. Ya, Bukan amil berarti Anda ya? bukan, Ustaz. Lanjut. Ya. Kemarin itu kita melihat dapat WA dari kawan bahwa yang menerima bahwa ada yang untuk makan sama dia terlilit hutang. Kemudian zakat itu kita kasihkan ke dia gitu loh. Nah, namun beberapa minggu setelah itu kita melihat beliau sudah menerima zakat itu, kemudian ikut kurban, Ustaz. Nah, berarti kan
kayaknya mungkin uang zakat itu yang dijadikan ke kurban itu apakah boleh Ustaz? Atau kita salah memprediksi terima WA dari itu Ustaz gitu? Makanya kalau Anda terima titipan, kalau Anda tidak punya waktu dan tidak punya kecakapan untuk cara menyalurkannya, jangan terima. Katakan kepada yang berzakat tadi, saya sibuk dengan pekerjaan, tidak bisa saya mengecek, karena itu harus verifikasi. Verifikasi itu dicek yang mustahik tadi. Ya, dicek apakah dia punya rumah, punya kendaraan, atau hutangnya kemana, tanyakan. Umpamanya dia bilang hutang sekolah. Datang ke sekolah, tanyakan ke sekolah, telepon sekolahnya. Ternyata iya, jangan kasih uang ke dia. Bayarkan hutangnya tadi. Jelas? Sehingga tidak ada uang yang diberikannya untuk kurban tadi. Karena kalau dia kaya, bisa berkurban, berarti kan bukan mustahik. Atau dia sebenarnya mustahik, tapi karena Anda berikan untuk 1 tahun, dianggapnya ada kesempatan berkurban. Padahal itu untuk biaya hidupnya 1 tahun ke depan. Kalau kondisi orang seperti itu, Anda berikanlah uang zakat kepada dia dalam bentuk bulanan. Tapi kalau dia bisa mengelola dan pintar mengembangkan harta dan orangnya apik begitu dan disiplin dalam pengeluaran, serahkan semuanya. Itu tentu nggak semua orang yang bisa. Kalau lembaga amil zakat yang resmi ditunjuk oleh negara dan berizin, itu memang tugas mereka seperti itu. Ya. Karena dalam beberapa kasus dari WA-nya, dari isi formulirnya bagus. Tapi bila tidak diverifikasi langsung, dikunjungi langsung, terkadang dia berbohong. Atau walaupun tidak berbohong, ya ada unsur ketidakamaнаhan. Atau Anda sebagai lembaga amil zakat tidak bisalah menentukan orang hanya dari dari laporan suratnya bila tidak melihat langsung. Ya. Karena terkadang dia hanya mengajukan hutang, padahal dia hidup di rumah yang tidak layak. Tapi merasa nggak enak, yang paling penting anak sekolah dulu. Yang masalah makan, cukup dengan nasi sama garam, tempe dikit sekali sepekan, ya, karena kondisi keuangan tidak memungkinkan, ya, itu tidak akan dia sampaikan di dalam tulisan, dalam formulir yang dia isi melalui WA. Itu hanya bisa Anda ketahui dengan Anda datang, lihat, oh Masya Allah, ini rumah nggak layak ini. 1 kamar, ada suami, istri, anak sudah mulai dewasa. Ini tidak layak bagi seorang muslim. Padahal hak mereka ada di amil zakat. Ya, hak mereka ada di uang zakat. Ya, tidak layak, Anda tawarkan, mau pindah enggak, kami sewakan selama 1 tahun. Nah, tahun depan kalau nggak ada lagi uang, insya Allah hak Anda ada pada kaum yang kaya dari kaum muslim dalam bentuk zakat. Kalau tidak, semoga Allah berikan kemudahan kepada Anda. Ya, tawarkan rumah yang layak, minimal 2 kamar, 1 untuk suami istri tadi, 1 untuk anak-anak. Ya. Atau anak-anak yang perempuan di kamar terpisah, anak laki-laki biasakan mereka ngampar di ruang tengah begitu. Ya. Atau bahkan biasa anak laki-laki kalau masa dahulu tidurnya mulai di masjid. Jadi anak surau itu subhanallah. Salatnya 5 jam 5 waktu di masjid. Seperti itu. Cukup ya, jelas. Jelas, akhi. Dan lembaga amil zakat tidak akan minta uang. Mereka punya hak untuk memotong itu untuk biaya operasional mereka. Kalau Anda, tentu dia harus bayar lagi. Kalau Anda umpamanya untuk biaya transfer 6.500. Kalau nggak pakai uang Anda, pakai uang dia. Bukan uang zakat, tidak boleh, karena Anda wakil. Ya. Itu semuanya kita berikan, cuman tidak ada dipotong gitu loh. Cuman kalau memang seperti itu kan ada kesalahan dari pribadi kita. Kira-kira
apa yang perlu saya atau anak lakukan Ustaz untuk bertaubat Ustaz? Atau Ini salah tidaknya kan belum tahu. Gimana Ustaz? Salah dan tidaknya kan belum tahu. Siapa tahu setelah Anda berikan zakat untuk sekian lama waktunya, dia dapat rezeki lagi, umpamanya warisan, segala macam, dia bisa berkurban. Nah, Ya. Ya, Ustaz. ya udah biarkan aja dan jangan terima lagi dan minta ampun kepada Allah. nah, Tapi kalau Anda tahu memang sebetulnya tidak ada apa-apa dari uang zakat. Dan itu memang dia sebetulnya tidak mustahik. Nah, itu baru Anda bertanggung jawab. Tapi kalau dia mustahik untuk terima umpamanya zakat 10 juta karena pendapatannya 1 juta per bulan, sedangkan biaya hidup minimal adalah 3 juta, berarti kurang 2 juta. 2 juta dikali 12 bulan, 24 juta. Ada yang berzakat kepada Anda, tolong dong salurkan zakatnya 30 juta. Anda kasih dia 24, atau zakatnya 20, Anda kasih 20 ke fakir miskin tadi yang WA tadi. Ya. Dia pakai 3 juta untuk beli kambing kurban. Kan menurut dia masih ada sisa 17 lagi. Ya. Jelas? Ya, Ustaz. Anda tidak salah, dia yang salah. Cuman kesalahan Anda harusnya Anda katakan melalui amil zakat aja dah. Kalau amil zakat mereka berani untuk menanya-nanya sehingga penyalurannya tepat sasaran. Ketika umpamanya dikasih langsung 20, ya seperti tadi, masih mending beli kurban. Kalau beli motor dia, tentu lebih tidak sesuai. Baik. nah. Ya. Cukup, akhi? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Allah barik fiik. Wa iyyakum jazakumullah khaira. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair, barakallahu fiik atas pertanyaan dan semoga menjadi pencerahan buat antum dan juga semua ya bagi berkaitan dengan pembagian zakat yang tadi disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menjual barang lewat marketplace dan pembeli memilih sistem pembayaran kartu kredit atau cicilan dengan bunga. Ustaz, apakah ini termasuk ta'awun dalam riba? Jazakallahu khair. Ta'awun dalam riba, dia bisa diaktifkan dan dinonaktifkan transaksi dengan kartu kredit dengan pay later tadi. Kalau bisa dinonaktifkan, dia wajib menonaktifkan. Sehingga tidak memudahkan orang untuk bertransaksi dengan riba. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak ada masalah. Bagi Anda halal. Karena beda dalam hal ini, menurut pendapat yang terkuat, bahwasanya ini dua hal yang berbeda. Satu, dia akad qard, pinjam uang. Kemudian ada persyaratan riba. Akad jual belinya, akad qardnya sah, pinjamannya sah, uangnya sah. Yang batal adalah persyaratan tambahannya, yang ribanya. Karena uangnya, transaksi qardnya sah, uangnya menjadi sah. Dia belikan ke Anda, ya, halal bagi Anda menerima uangnya dan halal dia terima barangnya. Ya. Seperti itu, ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Tapi kan menjadi mempermudah dia menjadi melakukan transaksi dengan kartu kredit tadi atau dengan pay later menggunakan fitur pay later tadi. Kalau ada pilihan opsi, ya Anda nonaktifkan saja. Sehingga tidak memudahkan orang untuk melakukan hal ribawi tadi. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan berikut dari hamba Allah di Riau. Beliau bertanya, Ustaz, apabila suami istri bercerai, berapakah hak istri dari harta yang kita miliki apabila istri tidak bekerja, Ustaz?
Hanya ibu rumah tangga saja. Iya. Istri berapakah ambil dari harta suami ketika mereka bercerai? Ada istri dari harta suami? Tidak ada. Ya. Yang istri adalah harta istri. Dia nggak kerja, Ustaz. Berarti nggak mungkin dapat apa-apa. Tidak juga. Berapa banyak istri di Indonesia yang gaji suaminya masuk ke rekening dia 100%. Itu malah sebaliknya ditanyain. Berapa hak suami di harta yang uangnya dia di tangan istrinya. Rumah nama istrinya. Perhiasan jelas untuk istrinya. Mobil nama istrinya. Karena sayang istri. Orang Indonesia Masya Allah. Sayang istri. Sehingga harusnya yang takut bercerai itu suami. Kalau saya ceraikan dia, saya jadi nggak punya apa-apa. Ada hikmahnya juga ternyata. Sehingga suami tidak main-main, bermain-main menceraikan. Ya, dalam syariat tidak ada. Ya, kecuali harta yang dibeli bersama. Umpamanya, kan suami tadi ngasih uang, ngasih nafkah, ngasih hadiah, segala macam. Ketika bercerai, yang hadiah-hadiah tadi ya udah milik istri, tidak milik suami. Tapi yang dibeli bersama, suami beli rumah, beli kos-kosan atau beli rumah untuk disewa-sewakan. Ketika beli, kata suami, mau ikut enggak? Alhamdulillah istri ada uang yang dikasih oleh suami tadi, ya boleh saya ikut, mamanya 30%. Apa di rumah 100, nih saya 30, saya store. Ketika bercerai, ya dinilai rumah itu berapa. Kontrakan tadi, kalau harganya naik 500, 30% dari 500 juta adalah milik istri. Ya, kalau suami ingin menguasai seluruhnya, suami yang bayar. Kalau istri ingin menguasai seluruhnya, istri yang bayar. Kalau masing-masing tidak punya uang untuk menebus, ya udah dilanjutkan saja di kontrakan. Setiap hasil kontrakannya 70-30. Setiap ada resiko 70-30 seperti saham. Ya, saya kira jelas. Masih beliau, bagaimana kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan, Ustaz? Adakah bagian harta buat mereka? Cerai ini, Nah, Ustaz. kalau cerai, anak tidak ada bagian harta bila ayahnya masih hidup. Kecuali ayahnya memberikan hibah. Ya, namanya dia mengatakan tanah ini untuk anak pertama, yang ini tanah kedua, dan seterusnya. Bila tidak ada hibah, ya tidak ada. Nanti anak gimana makannya? Kewajiban si ayah memberi nafkahnya. Nafkah apa ya? Nafkah secara umum. Biaya makan, hidup, sekolah, dan seterusnya. Sampai anak itu mampu untuk mandiri. Jazakallah khair atas jawaban yang penjelasan. Demikian pendengar yang bertanya di Riau, barakallahu fiik. Satu pertanyaan terakhir kami angkat di chat WhatsApp dari Bapak Abdullah di Cikarang. Ustaz, izin bertanya, saya memiliki harta yang sudah saya memiliki harta yang sudah melampaui nisab dan haul dan akan masuk di pertengahan bulan ini insya Allah. Namun saat ini saya masih menganggur, belum memiliki pekerjaan, ada usaha tetapi hasilnya belum mendapatkan keuntungan, Ustaz, masih minus. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya masih wajib zakat dan apakah saya ada hak juga dari zakat tersebut? Jazakallahu khair. Anda punya uang satu nisab, kaya namanya, jangan khawatir. Subhanallah, orang takut hidupnya. Punya uang satu nisab 85 gram emas, ketakutan, baru PHK. Ya, ini bagian dari kekurangan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyaklah mendekat kepada Allah. Orang punya nisab itu kaya. Ya, masalah besok hidup bagaimana, besok bagaimana, Allah yang berikan. Semoga Allah berikan lebih banyak lagi daripada sebelum di PHK. Rezeki Allah sangat luas. Jangan berburuk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Lebih sayang daripada ibu kepada bayinya. Ya. Maka tetap ada kewajiban zakat, kecuali yang sudah Anda keluarkan. Anda PHK di bulan yang lalu, biaya ini sekarang keluar, tidak ada masalah.
pas di waktu haul zakat dan nisabnya sudah sampai itu, ketika itu lihat masih nisab atau tidak, masih nisab, ya, maka hitung harta yang terkena zakat dikali 2,5%, berikan kepada mustahik. Anda mustahik tidak, Anda kaya, kecuali Anda punya hutang, baik hutang dagang, beli barang tidak tunai, masukkan tadi, namanya ngambil barang, jual, ternyata belum bisa, masih rugi. Kerugian tadi, hutang barang tadi, ambilkan dari uang Anda sehingga mengurangi basic zakat, bukan mengurangi uang zakat. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan juga nasihat yang disampaikan. Demikian pendengar Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, mohon maaf. Dan sebagai khitam dan kesimpulan kajian kita, silakan. Wani wa akhwati fillah, tadi kita membahas dua hal yang baru muncul belakangan, tidak dibahas oleh para ulama dulu, tetapi bisa disamakan. Seperti yang tadi pabrik, produsen mendeliverikan, menjual barang-barangnya langsung ke minimarket, ke toko retail, ya, itu bisa disamakan dengan pembahasan para ulama dahulu, seperti yang dilakukan oleh syarih, memasukkannya dengan perkataan para ulama, abi'uka bisyartin nafaq, atau intan faqus in nafaqatis sil'ah wa illa arudduha. Itu dibahas oleh Imam Ahmad, sudah pernah mengatakan itu, sehingga dari sana para ulama mazhab Hambali mengatakan riwayat dari Imam Ahmad mengharamkan persyaratan tadi, ya, kan berdekatan dengan yang kasus pendistribusian tadi. Walhasil ikhwani wa akhwati fillah, para ulama kita dari masa ke masa sudah meninggalkan khazanah ilmiah yang luar biasa dalam masalah fikih, apalagi karena fikih itu sangat berkembang, apalagi muamalat. Maka bagi Anda diberikan keluangan oleh Allah, kemampuan di atas rata-rata, pelajari syariat Allah, sehingga Anda bisa mengeluarkan manusia dari kejahilan akan syariat Allah dalam transaksi harian mereka. Ya. Dan namanya ijtihad dengan takhrij tadi, ya bisa saja mungkin ada kesesuaian, mungkin tidak, tergantung kondisi dan waktu. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi